So in 2020, we had a number of new programs in MTA Indonesia, and that's 5 new programs. We added 5 new programs in MTA Indonesia programming on top of our previous programs that are also continuing. There were numerous news reports. As usual, we continued, and because 2020 was mostly a pandemic year, that gave us an opportunity to explore other ways of conducting our programs. So while our guests could not come here, we conducted interviews online, and so still our programs all continued, and we have made format of our programs a little bit different. So that gave us an opportunity to to explore other ideas also. Menurut kami sih 2020 itu ya seperti yang terjadi di luar sana juga ya, cukup banyak hal yang jadi tantangan gitu, karena pertama jelas pandemi COVID ini ya yang terjadi di seluruh dunia gitu, mau tidak mau berpengaruh juga pada MTA gitu, terutama soal produksinya seperti itu. Jadi kita di 2020 itu pernah ngalamin, karena kita mengikuti instruksi pemerintah ya, dua kali WFH ya, work from home ya. Pertama di bulan Maret 2020, kemudian sekali lagi itu di 2021 bulan Januari ya. Jadi memang tidak bisa memang dilarang datang ke markas atau ke MTA, jadi memang harus kerja di rumah, dan itu cukup berpengaruh pada hal produksi. Pertama emang sulit produksi juga, sehingga kami juga kadang-kadang membagi waktunya juga agak susah gitu kan. Ditambah kita juga dibagi, sebagian kan anak editor kan kayak saya gitu kan, ambil kan di luar markas, harus WFH kan, ngajain kerjaan kita di rumah. Komunikasi juga agak ribet ya kadang-kadang ya. Beberapa kali sih mungkin saya kayak Nabil gitu emang diizinin untuk ke markas ya, paling sekilas ngambil video atau ya, materi-materi editan. Jadi ya kadang-kadang kita jadi harus kejar-kejar waktu, benar-benar kayak misalkan deadline ya harus lewat dari tanggal deadline gitu. Bablas terus. Jadi selama masa pandemi, saya kegiatan saya selama work from home itu ngedit full gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada perubahan antara di kantor dengan di rumah, karena memang tugas saya depan laptop ngedit gitu. Sama WFH mungkin aku kan ada syuting studio juga gitu. Nah itu mungkin tidak mengurangi kapasitas saya untuk syuting gitu, walaupun pandemi gini ya. Jadi tetap syuting walaupun kita jarak jauh. Jadi saya dari rumah tetap koordinasi sama tim yang ada di studio. Jadi tetap harus syuting. Narasumber juga paling kita lewat Zoom ya. Iya. Kalau WFH itu kita jadi lebih kreatif gitu untuk memutar otak lewat Zoom, misalnya dari media-media lain yang bisa kita gunakan selama pandemi ini. Selama pandemi mungkin tidak ada banyak perubahan ya, karena saya sebagai volunteer juga hadirnya di setiap weekend gitu. Jadi mungkin pun yang menyulitkan adalah aktivitas ketika akan melaksanakan syuting, karena keseringan sih syuting itu di hari biasa kayak gitu. Tapi kalau saya selama ini menjalani ketika pandemi, alhamdulillah tidak terlalu banyak berubah gitu, karena memang saya jadwalnya untuk ada di studio MTA ini di setiap Sabtu dan Minggu. Oh iya, dulu ingat pas zaman WFH, karena markas emang nggak boleh dimasukin orang-orang luar ya. Jadi saya tuh ke markas transaksi bukan ke kantor, di gerbang ketemu sama Fadli, Nabil atau Rijal ngambil file. Itu waktu awal-awalnya masih ketat banget ya. Waktu ketat banget tuh, jadi nggak boleh sama sekali masuk, nggak boleh. Iya,
kemungkinan untuk dikirim lewat internet itu di Indonesia itu masih susah, Cloud ya. lewat cloud itu masih susah banget, soalnya ya tahulah kecepatan di Indonesia internetnya berapa gitu kan. Lebih cepat ngantar orang gosen daripada internet. Dari internet. Mending kita bayar gosen daripada kita internet, lebih cepat, sehari bisa langsung sampai gitu, lebih gampang. Ya di masa pandemi kemarin kan karena narasumber sulit untuk masuk ke markas, untuk masuk ke studio MTA, jadi kita melakukan ini syuting virtual. Jadi entah itu kita live langsung tektokan dari Zoom, boleh ngomong Zoom nggak? Boleh. Nah dari Zoom langsung, entah itu kita langsung tektokan dari Zoom atau mereka yang ngirim video langsung ke kita yang edit gitu. Memang kendalanya ya inilah pasti kualitas gambarnya. Kualitas gambar. Kita ngeditnya pasti sulit banget itu. Gambar, audio gitu. Audio pasti juga kita harus ngikutin, ngepasin antara pertanyaan dengan Sinkron. yang sinkronisnya itu susah, lumayan ini ya, memakan waktu gitu, karena kita harus mengikuti satu sampai habis gitu kan. Kalau di syuting langsung kalau syuting langsung di sini kita lebih enak tektokannya. Sama itu tadi kita masukin ke TV gitu, produsernya bilang ini mau dimasukin ke TV dong, pasin frame-nya ke TV. Ya memang bisa, cuman enggak seril itu. Kita sudah usahakan seril itu, pokoknya susah, nggak bisa bener-bener kayak di TV. Tetap aja jadi jatuhnya kayak seperti Bener-bener ditempel. Ya ngerti lah, tempel gitu, ngerti lah, kelihatan. Gitu, itu sulit banget ngepasin frame-nya, ngepasin posisi TV-nya dengan ininya, posisi angle-nya juga. Aduh, itu lumayan memakan waktu sebenarnya. Sama paling buat ngakalin perbedaan resolusi dari narasumber yang ngirim ke kita itu, paling kalau mau digedein pasti pecah. Jadi cara ngakalinnya kami biasa si framingnya itu tetap kecil, tapi di belakangnya kita kasih background atau blur. Jadi kayak gitu biar si video dari narasumber nggak pecah, terus nggak turun lah kualitasnya. Tapi sih ada enaknya juga kalau misalkan yang kayak di rumah kayak saya gitu, atau kalau Nabil nggak tahu ya. Ya enaknya karena kita pertama kerja di rumah kan agak santai, bangun tidur biasanya kan kita buru-buru bangun tidur, sarapan, mandi. Ini kan nggak terlalu mesti deh, bangun tidur jalan komputer ya kan, sambil sarapan bisa sambil kerja, ngedit sedikit gitu kan. Terus karena kita nggak terbatas waktu, kadang-kadang juga enaknya malam pun bisa kita garap gitu, malam kita kerjain. Jadi emang WFH untungnya sih agak lebih cepat daripada di kantor, karena kan kalau di kantor kan kita terpaku sama waktu ya, misalkan masuk kita kerja jam 8 ya sore jam 6 atau setengah 6 kita udah pulang gitu kan. Kalau di rumah ya memang kadang-kadang juga misalkan lagi ngamut nih misalkan sore lagi ngantuk, bisa tidur dulu, nanti malam kita lanjutin lagi. Ya kadang-kadang gitu kalau enaknya WFH sih, fleksibel waktunya gitu kan. Yang penting kan ibaratnya tanggung jawab kita sebagai editor, walaupun ya waktu kita lebih fleksibel, kita harus menyelesaikan editan kita sesuai waktunya lah. Ya kalau untuk diproduksi paling untuk syuting keluar tuh kita dibagi-bagi aja. Karena kita cuma bertiga di produksi kameramen, paling yang keluar untuk syuting 2 orang, yang stay di studio 1 orang. Itu gantian-gantian, kadang Sadar tak malam atau saya sama siapa gitu. Nah mungkin untuk kalau misalnya bentrokan syuting antara di luar sama di studio, ya seperti tadi, 2 orang yang keluar, 1 orang stay di studio. Itu kita minta bantuan dengan kru yang lain. Kita paling dari editor kita untuk minta bantuannya. Jadi memang 2020 ini kami malah justru banyak menyesuaikan diri, memang beradaptasi ya. Contohnya saja selain WFH, MTA juga melakukan sedikit
perombakan dalam hal dalam tubuh MTA sendiri, dalam hal keorganisasian. Jadi sekarang itu kepala-kepala divisi itu langsung bertanggung jawab atau berhubungan langsung dengan kepala MTA Indonesia gitu. Jadi secara birokrasi juga lebih lancar dan lebih fleksibel juga seperti itu. Jadi dari situ kami juga berusaha untuk membereskan. Justru dengan adanya WFH ini kan kami tidak banyak syuting keluar gitu ya. Seperti dulu misalnya banyak sekali setiap bulan pasti kami 2-3 kali pasti syuting keluar, dan jadi sekarang dengan adanya WFH dan ada pandemi justru ada sedikit hikmahnya di mana kami bisa kita ngerem dulu sebentar, kita perbaikin yang apa yang ada di dalam sistem-sistemnya, kita perbagus lagi, dirapikan kembali untuk kemudian ya pada akhirnya juga memunculkan kreativitas baru gitu. Justru hal tersebut justru tidak menghambat, pasti akan sedikit pelan ya, ngerem sebentar, tapi MTA tidak benar-benar tahun 2020 itu berhenti gitu. Kami banyak kemudian dengan keterbatasan kami untuk bergerak, kami justru misalnya meminta bantuan banyak kontributor gitu ya di luar gitu. Alhamdulillah kami juga banyak mendapatkan bantuan baik di wilayah-wilayah maupun dari badan-badan, contohnya saja dari MKI, mereka memberikan bantuan misalnya kalau misalnya mau syuting di daerah ini dan ini, ada Hudam yang siap untuk misalnya membantu MTA. Justru malah kami mendapatkan banyak sekali bantuan-bantuan yang hal tersebut tidak kami duga sebelumnya. Contohnya aja seperti set di belakang ini nih, ini sebenarnya justru merupakan bantuan dari Humanity First gitu ya. Waktu itu Humanity First mau mengadakan acara 25 tahun Humanity First Indonesia. Mereka membangun istilahnya set baru untuk syuting yang kemudian bisa kami pergunakan ulang untuk program-program lainnya seperti itu. Jadi justru di masa pandemi ini justru sangat kami malah mendapatkan bantuan-bantuan yang sebelumnya kami tidak diduga lah sebelumnya. Sekarang malah kita saling membantu lah karena masih sama-sama departemen di jemaat ya. Terus misalnya kita banyak mendapatkan permintaan untuk melakukan webinar gitu ya dari berbagai kalangan gitu. Ada yang bikin webinar tablik, tarbiyat seperti itu, dan lain sebagainya lah. Dari badan-badan juga ada banyak permintaan webinar gitu yang akhirnya kami juga bisa juga nih di-recreate untuk menjadi program gitu ya. Salah satunya jadi mungkin Lipsus gitu ya. Jadi salah satunya itu masalah bagaimana Jemaat Ahmadiyah menangani pandemi gitu. Nah, sini secara khusus tim Kesra itu melakukan upaya-upaya penanganan pandemi. Nah, kita dari MTH justru mengambil itu buat program gitu. Mungkin kalau misalnya Kesra ya untuk emang tarbiyat, untuk informasi ke anggota jemaat. Nah, kalau kita itu buat program ya, karena bagaimanapun ya kita udah nggak bisa, misalnya liputan-liputan yang dilakukan di luar udah nggak bisa gitu, seperti jasa itu kan di hold gitu selama pandemi ini. Apalagi 2020 mungkin bisa dibilang kita punya pengalaman baru namanya live streaming ya. Live streaming itu waduh luar biasa sih kalau menurut gue live streaming. Jumlah krunya segini, apalagi kebetulan di MTA itu belum ada namanya job desk secara khusus gitu. Jadi produksi itu sudah mencakup semua, udah mencakup sebagai kameramen, peralatan, tukang juga sih benar. Jadi kita yang ngeset gitu, bikin setting properti. Ya, sekarang kita jadi, yang ngehandle. Jadi nge-preparein suatu program itu bisa dibilang lebih lah daripada yang kameramen di luaran MTA. Kalau misalnya kameramen di luar MTA kan ya fokus di kameramen aja. Kalau di MTA sendiri karena belum ada job desk yang spesifik seperti di luaran sana, bisa dibilang ya kerjaan kita ekstra. Kalau dulu mungkin ada jasa ya. Ada jasa. Jadi ya seperti tadi bilang persiapan segala macam itu ekstra.
Nah di 2020 itu dikarenakan nggak ada jasa, tapi diganti dengan Live streaming. streaming, Oh iya benar. ada mulakat juga ya, sama aja sih. Jadi kerjanya ekstra juga sama aja. Jadi nggak merubah sistem kerja kita. Tetap Mungkin bedanya kita- karena sedikit orang kali Nah, punya. iya. Iya, sedikit orang sedikit kali. orang. Jadi kerasa banget Ya, gitu. kita merangkap semua dah pokoknya. Apalagi dengan kondisi kan lagi pandemi gini. Jadi Lagi semuanya pas WFH yang awal-awal tuh, eh, itu streaming sampai ada 4 kali dalam sebulan tuh. iya. Itu dengan kru seadanya, mau gimana pun caranya itu live streaming itu harus Ya. tetap jalan. Apalagi ya pas pandemi itu kan diberlakukan WFH ya, lockdown. Waktu itu markas sempat lockdown juga. Jadi orang-orang di luar markas ya seperti saya itu nggak boleh masuk area markas. Jadi yang dekat-dekat markas ya mereka berdua nih. Pas lagi sering ada acara live streaming atau ya syuting via Zoom seperti itu, via online, ya mereka berdua nih yang ekstra kerjanya. Yang handle ya. Gitu. Selain fokus di editor, kita juga ada fokus ngebantuin di studio. Jadi tantangannya itu bisa ngebagi waktu. Jadi kita menghandle kerjaan teman-teman kita yang work from home, kameramen dan editor. Jadi kalau kameramen nggak ada di studio, kami yang stay di kantor pasti ngebantuin. Jadi ada beberapa kali saya terlibat langsung di webinar terus di acara-acara live yang diselenggarakan di studio. Ya. Untungnya ada di MTA ini apa ya, bisa dibilang solid juga sih semuanya, dari bagian editor, produser, semuanya lah, maksudnya ikut ngambil bagian gitu, ngebantu kalau acara-acara besar seperti iya, mulakat, jasa dan sebagainya. Jadi nggak kita aja yang turun. Terkait news juga kami mengalami kendala ya, karena ya tidak ada kegiatan maksudnya kegiatan ada tapi tidak sebanyak dulu gitu ya. Kami bisa dapatkan 2 news aja tiap bulan itu sudah alhamdulillah gitu ya. Dan tapi pada akhirnya juga hal tersebut misalnya kayak banyak kegiatan-kegiatan yang misalnya lewat Zoom atau lewat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jemaat melalui secara online atau virtual, itu akhirnya bisa kami jadikan juga untuk news. Dan alhamdulillah juga dari MTA Internasional juga menganjurkan gitu, misalnya kalau misalnya ada sekarang kegiatan apapun misalnya yang dilakukan jemaat walaupun secara virtual, itu bisa dibuatkan newsnya. Tapi intinya sih kita di 2020 ini ya pandemi bukan menjadi penghalang gitu, justru banyak program yang memang muncul ketika tahun 2020 gitu. Saya sendiri sih waktu itu ada satu program yang memang itu dibuat atas pemikiran, maksudnya hasil WFH gitu, program baru sudut pandang. Mungkin yang lainnya banyak program gitu. Jadi 2020 cukup banyak ya, Ya, kita cukup ada banyak. Terhubung, persona, sudut pandang, sebenarnya Indonesia juga 2020 program baru, brainstorm, cook and share gitu ya. Jadi alhamdulillah justru pandemi malah kita malah berkreativitas ya gitu ya. Mengeksplor hal-hal yang baru. Ya uniknya selama pandemi itu kita coba untuk memaksimalkan potensi-potensi kalau misalnya ada PSBB gitu. Contoh kasus nih yang sudut pandang gitu. Jadi kita emang mengeksplor yang di wilayah-wilayah Bogor gitu. Karena emang kalau kita waktu masa pandemi itu coba untuk syuting keluar Bogor itu sangat susah gitu. Makanya kita apa yang ada di Bogor kita angkat itu. Jadi kalau brainstorm itu dia lebih membahas tentang fenomena yang terjadi di masyarakat, di mana di situ ada 3 segmen. Yang pertama dari sisi pandangan masyarakat, lalu ilustrasi permasalahan yang akan dibahas, seperti fenomena apa yang akan dibahas, lalu di-compare dengan pandangan menurut ahli. Ahli di situ ada dari dokter, dari mubalik, dari psikolog. Karena sebelumnya berencana untuk membuat program baru, contohnya persona. Nah kan pandemi ini kan jarang gitu, susah untuk datang ke narasumber yang jauh, karena emang harus ada jaga jarak dan protokol kesehatan iya. ketat ya. Jadi karena
hal itu tapi tidak mengurangi kreativitas saya itu gimana sih caranya biar tetap bikin program. Jadi makanya saya bikin namanya program terhubung. Nah, program terhubung ini sebenarnya bisa dibilang program dadakan tapi berhasil gitu. Karena ini program yang saya rencanakan di studio untuk menggantiin persona gitu. Jadi udah berapa episode? ini udah hampir 4 episode Udah 4 program episode, ya. terhubungnya. Udah hampir 4 episode. Jadi walaupun pandemi kita tetap inisiatif untuk terus berkarya di MTA itu. Kenapa diciptakan program baru? Mungkin kenapa ya? Karena banyak program-program kita seperti traveling itu sama sekali nggak boleh keluar karena ada pembatasan pembatasan sosial Alternatif jadinya tuh jadi alternatif yang... Kenapa Brainstorm Indonesiana diciptain? Jadi mereka bisa mengeksplor cuman hanya di sekitar markas. Soalnya kan program baru juga kan kebanyakan kita pakai studio sebenarnya. Iya. Kru-kru juga. Kru-kru terus mengandalkan orang-orang sekitar markas. Jadi nggak terlalu ya melanggar protokol peraturan pemerintah lah gitu. Benar lebih fleksibel ya kita. Yo, siapapun nggak perlu keluar jauh tapi kita bisa tetap produksi. Ya, betul sekali. Lebih gampang. Pengalaman baru ya di masa pandemi, kita justru bukannya memperkecil produksi, malah membuat produksi baru, program baru. Jadi ya walaupun emang batasan kita terbatas ya karena emang kan pemerintah menganjurkan kita kan social distancing, physical distancing gitu kan. Tapi ya sesuai arahan, maksudnya kita ngikutin protokol, tetap produksi. Ya alhamdulillah sih beberapa program jadi kayak terhubung sudah jalan, terus Cook and Share sudah jalan, Indonesiana sudah jalan, sudut pandang sudah jalan, terus Brainstorm sudah jalan tuh. Ya, semuanya sesuai ini ya. Sesuai lah, sesuai. Masih akhirnya bisa menyesuaikan walaupun di masa pandemi produksi semua program baru dengan program yang lama tetap berjalan dengan sesuai tracknya lah gitu. Jadi kita bisa manage ternyata di masa sulit, bukannya mempersulit diri, malah justru kita bisa mengembangkan itu jadi manage semuanya jadi bisa teratur, malah bagus jadinya. Jatuhnya enggak jadi malas-malesan gitu, jadi karena pandemi enggak kerja gitu, enggak juga. Jadi malah justru kerjaan makin banyak, makin bagus. MTA jadi lebih banyak program baru, benar gitu. Bagus jadinya. Pengalaman baru pastilah, pengalaman baru. Tapi yang paling kerasa sih ya itu nambah skill juga sih Lam, ya benar ya Lam. Karena kan kebetulan program-program baru ini produsernya pengennya gambarnya yang segini-segini, pengambilan gambar yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, program sebelumnya. Jadi ya bisa dibilang selain menambah wawasan, menambah skill juga kita kan. Iya, karena mereka pengennya gambar yang segini dah, lebih sinematik gini. Ya alhamdulillahnya kita yang liput dan menambah juga skill gitu lah sih yang paling berkesan dah. Kebetulan di sudut pandang saya juga jadi hostnya. Ya itu pengalaman baru lah buat saya di Cook and Share. Saya juga ikut menjadi krunya. Pengalaman baru juga, cara syuting memasak. Sebelumnya kan saya belum pernah juga. Cook and Share yang benar-benar ngedit sama ikut syuting juga karena setnya agak sulit kan, jadi kita harus editornya saya sendiri harus turun tangan untuk ikut langsung ke lokasi. Program sudut pandang itu kita ke apa ya? Oh iya, karena kan program sudut pandang itu si produser itu ingin mencari yang profesi-profesi unik. Nah, kita benar-benar kayak ke pasar gitu kan. Dan ternyata kita juga baru tahu ternyata ada profesi-profesi seperti itu. Menambah pengetahuan kita juga tentang profesi-profesi mereka ini seperti apa apanya. Bisa dibilang jiwa sosialis kita bisa lebih meningkat lagi karena ikut syuting itu. Ya itulah, mantap lah bilang 2020 dan adanya program-program baru. Ilmu yang tadi kita nggak dapat di 2019, sekarang di 2020 dapat semua. Mungkin mungkin itu aja sih yang luar biasanya dari 2020. Tapi sih ada juga sih ada mudahnya juga sih, tapi nggak susahnya dong. Kayak mungkin kita masih bisa pakai stok lama kan, stok shootnya kita ambil dari yang tahun kemarin gitu. Itu sih ada mudahnya juga. Terus
Karena Zoom juga kan, jadi kita ngeditnya nggak terlalu susah banget. Paling ya motong-motong sih jarang kayaknya ya kalau Zoom ya. Iya. Jarang. Ya kayaknya motong-motong tuh jarang, jadi Ngepasin kalau doang. iya ngepasin doang sih. Ngasih grafis Ngepasin udah, grafis beres. itu yang Masih grafis aja gitu sih. Ada juga mudahnya gitu mungkin. Berhubung 2020 itu banyak program baru, terus program-program yang sebelumnya juga mungkin masih berjalan terus. Ya salah satu inisiasi atau mengakalinya kan, ya mungkin ya otomatis kan krunya kan nggak mungkin nggak kerja, maksudnya gimana caranya kru yang nggak bisa mungkin kameramen kita ajarin supaya bisa ngebantu kita share ilmu lah. share ilmu lah. Jadi untuk program LI kita kasih apa ya ibaratnya Ilmu. pelajaran ya ilmu lah bagaimana untuk pengambilan kamera, cara settingnya segala macamnya kita ajarin buat kru LI. Jadi buat program mereka, jadi mereka yang handle, Iya, benar. kecuali ya untuk ngangkat barangnya tetap kita. Jadi Tapi untuk settingnya mereka yang ngerjain segala macamnya. dan mungkin alhamdulillah itu yang Ya, bikin itu yang bikin agak- membantu lah iya. ibaratnya kita mengurangi kita juga. Dan kita juga dibantu, enaknya juga di sini banyak kontributor ya Iya, yang membantu juga, kontributor. yang cukup apa ya itu cukup membantu, cukup apa ya mengurangi Beban kerja Iya. kameramen sih. iya sih itu kontributor. Thank you kontributor. Mantap kerjanya. Mantap, Pak. Dan mungkin saya secara khusus merasa terbantu, terutama jazakumullah Pak Tahir Hayat balik dari Alor dan juga Pak Hanif yang di Merauke, Papua gitu. Dan mungkin nanti banyak-banyak lagi seperti Pak Sanif yang memang membantu produksi MTA selama pandemi gitu, khususnya program-program saya gitu. Khususnya 3 tahun terakhir sih kita dibantu oleh teman-teman translator ya, yang memang luar biasa. Mereka adalah tim yang dari luar gitu, tapi bagaimanapun ini sungguh luar biasa gitu, bagaimana mereka meluangkan waktu untuk kita ya, untuk MTA Indonesia, dan mereka itu menerjemahkan dari beberapa program kita ya, dari Indonesia ke Inggris pun begitu, sebaliknya dari Inggris ke Indonesia gitu. Kita mengucapkan jazakumullah sih. Kalau saya selama pandemi 2020 itu banyak mengerjakan atau banyak membantu menerjemahkan ke subtitle dari Indonesia ke Inggris ataupun sebaliknya dari program-program MTA Indonesia seperti brainstorming, kemudian ada This Week with Huzur, sama Indonesiana seperti itu. Dan itu sih kalau saya tidak harus datang ke studio, tapi saya juga bisa mengerjakannya WFH, work from home. Jadi dimanapun dan kapanpun saya bisa mengerjakannya tanpa harus datang ke studio. Selama 2020, meskipun banyak tantangan, rintangan, dan cukup cukup berat juga istilahnya kami lalui, cuman alhamdulillah berkat karunia Allah Ta'ala, berkat kerjasama dari semua pihak gitu ya, bantuan dari semua pihak, alhamdulillah cukup banyak juga istilahnya prestasi-prestasi lah yang MTA dapatkan di tahun 2020 ini ya gitu kan. Pertama kami bisa merapikan kerja kami di dalam itu sendiri gitu ya, dan kami sekarang sedang meminta bantuan dari tim AIMS atau tim IT untuk membuat sistem kerja MTA Indonesia agar lebih lebih otomatis lah gitu, dalam artian nanti soal penjadwalan dan lain sebagainya untuk pengajuan dana dan lain sebagainya itu bisa by system gitu. Selain itu kami juga tahun 2020 ini punya rencana untuk menambah slot jam tayang baru ya, tambahan 1 hari ya. Dari awalnya cuma 4 hari dalam seminggu, sekarang menjadi 5 hari dalam seminggu. Jadi itu juga sebenarnya adalah dorongan dari Tuan Taha ya, yang istilahnya untuk menyiapkan diri kami nanti punya studio sendiri dan lain sebagainya, pasti ada penambahan jam tayang dan lain sebagainya itu
ayo kita mulai ada melangkah sedikit maju lah gitu ya. Jadi kami waktu itu meminta MTA Internasional untuk ada slot 1 hari lagi untuk program Indonesia, dan insya Allah mungkin saat program ini ditayangkan pemirsa sudah bisa menikmati tambahan jam tayang, karena itu juga kami masih mengajukan ke MTA Internasional ya, dan itu tergantung approval dari mereka juga, dan alhamdulillah sih kemungkinan besar bisa gitu di approve, karena kan sekarang MTA Indonesia itu kan masuknya ke MTA Asia 6 ya, gitu ya, dan sebenarnya punya slot yang cukup banyak slot untuk kami isi gitu. Jadi insya Allah mohon doa juga dari semua pihak, dari para pemirsa dan semua anggota jemaat agar MTA Indonesia bisa lebih maju di tahun-tahun berikutnya, karena ya bisa dibayangkan dengan tim segini gitu kita menambah jam tayang gitu ya gitu, dan tapi alhamdulillah banyak bantuan dari semua pihak. Insya Allah kami sanggup untuk menjalani atau untuk melaksanakan itu semua gitu ya barangkali. 2020 mungkin tadi kelewat, itu kita itu menjadi bahan studi banding dari MTA Malaysia ya. Oh iya. Nah itu. Jadi ya MTA Malaysia emang studi banding beberapa hari ke kita gitu, dan alhamdulillah sih kita lihat sih udah ada news dari MTA segala macam, MTA ini ya, MTA Malaysia gitu. Ya itu di awal tahun ya, sebelum ada peraturan khusus pandemi, waktu itu di bulan awal tahun 2020 kami kedatangan teman-teman dari MTA Malaysia sekitar 7 ya, kalau nggak salah 7. Ya terus kemudian mereka banyak belajar istilahnya studi banding lah, kita sharing yang kami bisa gitu ya, bagaimana proses produksi, editing dan sebagainya. Mereka juga pernah terlibat syuting juga, waktu itu sempat keluar sama kami. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian kami mendapatkan dikirimkan video dan juga dikirimkan foto bahwa sekarang MTA Malaysia sedang bergeliat. Alhamdulillah semoga MTA Malaysia juga bisa terus maju ya gitu ya. Kami senang juga kalau misalnya MTA Malaysia bisa berkembang juga gitu. Then we also have in this year the new building for MTA Indonesia studio finally started to be built. It's under construction right now, so that is a huge step for Indonesia Jemaat and for MTA Indonesia. And furthermore, we had the opportunity, again because of the pandemic situation, we saw that a lot of countries around the world are doing these virtual mulaqats with Huzur. So we also had the opportunity, and for the first time in MTA Indonesia history, and for the first time ever in Jamia Indonesia history, the Jamia students were able to have a virtual mulaqat with our beloved Imam Hazrat Khalifatul Masih. So that was a huge step for MTA Indonesia. So because of the pandemic, the international travel has been suspended for most of the world, and that also affected the Jamaat in various ways, and internationally, where people used to visit to meet our beloved Imam Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, and also he used to go to other countries and to jalsas and all other programs. So that all came to an end. So the virtual programs became the new normal in 2020. So Jamia Ahmadiyya Indonesia also had this desire, and this opportunity was available to have a virtual mulaqat with Huzur. So MTA Indonesia got this opportunity to handle all the technical side, and this was our first time ever do something like that. So with the grace of Allah, with His help,
we were able to do this. There was a lot of new things for us. This was the first time ever MTA Indonesia crew had the opportunity to do something like that with Hazrat Khalifatul Masih. So there was a lot of work that went into it. We learned a lot of new things. We learned about our weaknesses and where we can improve for future. So that was a great opportunity for MTA Indonesia. Ini barangkali karunia besar ya buat kita semua ya, gitu. Sejarah ini barangkali nggak cuma buat MTA sebenarnya, tapi juga buat Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Itu untuk kali pertamanya kami bisa mengadakan mulakat virtual dengan Huzur, gitu ya. Dari pertama dengan Jamiah ya, waktu itu di akhir tahun bulan Oktober, dan kemudian kedua itu dengan para Wakafino Indonesia di Januari 2021 gitu. Dan ini ya kalau dipikir-pikir ini ya memang sebuah karunia besar gitu ya, karena bayangin nih kita kayak kami, kalau kami sendiri di MTA itu sendiri ya bilang ya kami ya masih anak-anak muda lah istilahnya, yang pengkhidmatan di jemaatnya itu belum ada apa-apanya ketimbang orang tua kami gitu ya. Tapi justru kami yang istilahnya kayak mendapatkan karunia itu, atau untuk istilahnya membantu mempertemukan lah antara Hazrat Khalifah dengan mahasiswa Jamiah, dengan Wakafina dan saya anggota Jemaat Indonesia gitu. Kami yang bukan siapa-siapa ini justru malah mendapatkan karunia itu dari Allah Ta'ala gitu. Dan ini terus terang sih sebuah ya nggak terduga juga, kami nggak pernah sama sekali istilahnya bermimpi gitu, istilahnya menjadi bagian dari karunia ini. Dan istilahnya mungkin ini juga bisa kali ya membuka pintu kelak gitu nanti, terutama di Jubili 100 tahun Ahmadiyah Indonesia itu kami bisa gitu istilahnya insya Allah bisa mengundang Huzur untuk datang ke Indonesia gitu, karena kangen juga kan. Iya. Kangen juga kami ingin kedatangan Khalifah ke Indonesia gitu. Jadi kayak yang ini highlight besar lah buat MTA Indonesia yang istilahnya bisa menyapa Khalifah, bisa bertemu dengan Khalifah, bercengkrama dengan Khalifah gitu. Itu sih ya bagi saya sih ya, saya pribadi ya, itu kebanggaan tersendiri sih bisa terlibat. Rasa capek gitu, bayangin aja gitu kita apa sih waktu itu kita jam 3 pagi itu GR gitu, jam 2 pagi gitu ya lelah itu ya terbayar sih, ada kepuasan tersendiri gitu ketika emang ngelihat anak-anak Jamiah berinteraksi dengan Huzur, walaupun kita jujur gitu nggak bisa bahasa Urdu ya waktu itu, nggak ngerti bahasa Urdu, tapi melihat senangnya anak Jamiah itu sebuah ya saya dan teman-teman mungkin merasa bangga gitu, itu aja sih. Tapi kalau mulakat tuh lebih benar-benar ekstra dari syuting biasanya. Iya. Mulai dari alat, waktu sih penting, perbedaan waktu dari London, di sana sore, di sini malam. Kita pulang ya pengen subuh, kadang nginep. Kayak gitu lah. Lebih ekstra lah kalau acara mulakat. Lagi dengan tim bertiga ini. Harapan ya. Yang pertama sih emang ya kita semua pengen pandemi ini segera berakhir, karena itu menghambat sekali produksi kita, menghambat sekali teman-teman atau orang di luar sana yang mencari nafkah untuk jalan kehidupannya. Dan terus untuk MTA yang pasti harapannya yang utama untuk kualitas tayangan pasti kita akan harus tingkatkan lagi, editing, pengambilan gambar juga dari para produksi, terus mematangkan materi dari para produser
Produser. Ya, Berapa produser produksi? sebelum ke tahap produksinya lebih matang lagi, lebih kompak lagi. Mudah-mudahan lah kalau misalnya MTA masih membutuhkan tenaga kami, ya kita tetap memberikan yang terbaik lah untuk MTA Indonesia ke depannya. Apalagi beberapa tahun ke depan Hujur sudah menginstruksikan kalau MTA Indonesia itu 24 jam. Nanti setelah ada gedung baru nanti ya kita memberikan yang terbaik buat MTA Indonesia. Ya mudah-mudahan kita masih terus berkhidmat di MTA ini. Karena namanya penghidmatan ini kan, apalagi kan di jemaat, MTA ini dan jemaat ini kan pasti terus maju. Mau ada saya, ada Bang Upik, ada si Alam, atau nggak ada sekalipun, MTA ini pasti tetap maju. Tapi harapan atau ekspektasi kami, tim produksi, terutama saya khususnya, kami masih bisa berada di sini, penghidmatan ini seperti yang dikatakan Bang Upik tadi, dan selalu memberikan yang terbaik lah, insya Allah. Kalau harapan saya ke depan, semoga banyak orang yang pemirsa MTA atau pemuda-pemudi yang ikut berkontribusi gitu untuk MTA, dan semoga banyak tenaga ahli yang juga bisa berkontribusi dalam MTA Indonesia ini. Ya, amin. Mungkin harapannya ya diperlancar aja lah urusan-urusannya MTA itu, masalah syuting dan edit dan produksinya juga paling utama sih. Tapi sebenarnya kalau saya harapannya internetnya bisa kencang bisa ya memadai lah. Udah sih itu aja sih. Kalau aku sendiri sih, kalau ekspektasi 5-10 tahun ke depan ya, mungkin aku udah nikah kali ya, amin. Amin. Pasti MTA lebih baik lah. Kita lihat aja dari perkembangan sekarang, 1 tahun pandemi aja kita udah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut aku ini udah suatu yang maju gitu. Mungkin untuk 5-10 tahun itu adalah hal yang cukup panjang gitu untuk menjadi MTA lebih baik gitu, pasti insya Allah, amin. Ditambah MTA akan punya studio besar kan? Iya, insya Allah, semoga cepat lah. Jadi otomatis juga pasti banyak nih butuh tenaga Iya. ahli yang ini dan tenaga Iya. ahli yang banyak lah gitu. Semoga pada berkontribusi Iya, juga sih. semoga banyak anak-anak muda yang emang Kreatif. pengen ikut kontribusi dengan MTA. Amin. Amin. Harapan ke depan, semoga MTA yang ke-26 ini bisa menyuguhkan program-program yang bisa menghibur sekaligus yang memberikan edukasi, yang memberikan informasi sekaligus menghibur untuk para pemirsa MTA yang ada di manapun ada berada. Terus semoga kami kru yang terjun langsung ke lapangan selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan kelancaran dalam syuting, dan doakan semoga tahun depan kami bisa menempati gedung baru dan bisa lebih memberikan program-program yang Anda sukai. Ya, MTA 5-10 tahun ke depan sih kami inginnya sih yang paling dekat sih punya gedung baru ya. Kita sedang melakukan proses pembangunan sekarang, insya Allah mohon doa agar pembangunannya lancar dan kami bisa segera memiliki studio baru ya, dengan gedung sendiri gitu ya. Dengan kalau misalnya sudah ada studio baru sih pastinya kami akan kinerja sih insya Allah lebih ngebut gitu ya, pasti harus Amin. lebih banyak, harus lebih ini ya gitu, lebih ngebut lagi, lebih berpacu lagi lah gitu. Karena kan sekarang kami udah nambahin slot 1 hari gitu ya, pasti nanti ada penambahan jam gitu ya, penambahan waktu lagi gitu. Dan barangkali goal paling besar kami barangkali ya bisa punya istilahnya MTA 24 jam berbahasa Indonesia seperti itu, seperti MTA lain misalnya
Ghana yang baru-baru ini. MTA Afrika gitu ya, terus MTA Al Arabia full bahasa Arab seperti itu. Kami inginlah ada punya MTA dengan 24 jam berbahasa Indonesia, dan itu pasti nggak mungkin dengan yang SDM yang ada sekarang gitu, yang masih sangat sedikit gitu. Kami masih membutuhkan banyak sekali SDM di luar sana gitu yang bisa membantu ya. 10 tahun kemudian MTA ya harapannya ya saya sih berharap itu ya, kita dengan gedung baru sama sih intinya, dengan adanya gedung baru ya kita kinerja lebih berpacu lagi ya, lebih maksimal lagi. Nah terus itu SDM-nya baru, tentu alatnya juga baru gitu. Ada semacam program-program baru ya kalau bisa dibilang ya animasi seperti itulah, grafis kita mulai ditingkatkan gitu. Nah dan mungkin satu hal sih, MTA 10 tahun ke depan ya kita berharap, dan itu bersamaan dengan 100 tahun Jemaat Ahmadiyah ya huzur ke Indonesia, dan kita terlibat dalam pendokumentasian gitu. Itu suatu karunia sih, itu suatu mimpi saya seperti itu gitu. Itu sih. I'm very grateful to God Almighty for giving us this opportunity and for the prayers of our beloved Imam, Hazrat Khalifatul Masih, Ayadullah Ta'ala bin Rasul Aziz. I also want to thank all the viewers of MTA Indonesia, to MTA International for their continued support and guidance, and to all of the Indonesia Jamaat, the National Amla, the MTA crew, and everybody who has worked and helped in MTA in any way whatsoever. And of course, like I said, most importantly, the MTA viewers, because the whole purpose of MTA is for people to watch it, and when people view our programs, that is really a huge boost in our morale. So I would like to thank all the people who have been watching MTA Indonesia and have been helping MTA to make our programs. Thank you very much. Jazakallah.